Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Kelapa 7, Ibu Hajah Murniani SPD MM. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 1 Kelapa 7. Tadi pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di sekolah kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dari salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kelapa 7, yang kelima pemaparan materi CGP kita oleh Ibu Eka Putri SPD, yang keenam sesi tanya jawab dan terakhir penutup.
Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Zafirin SH. Kepada Bapak Zafirin SH dipersilakan. Cara kita pada hari ini belajar kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar semuanya dalam belajar lancar tanpa ada halangan apapun. Waktulah tangan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna natawfiquka wa la natadi'ulka ayyana wal aqtusana wa la lana wal aqladana wal awalana wa kursa in aqaitana Allahumma fana wa iyyahum fil kanafika wa aqmanika wa ziwa ibrika wa iyyazika minka kula saytanil maghnabi Wazabiril abnihim wa dina abnih wa zigawahu wa min saykurul zigasayin naka ala kursayin qadir Allahumma zaymana bil fa'fiyati wal salamati wal haqamah bin da'wa wal iltiqamati wa abdina min muzibati Nazal matil innaka sa'ilkum dun'ani Allahumma fir lana wa liwalidina wa la'auladina wa ma sa'ihina wa lirwa'inna fi dani wa lirhabina wa aqdaibina wa lir'abayana fidah Wahirma Sayna irna wal mu'minina wa mu'minatin wal mu'liminna wa mu'limatin ya rabbal alaminna wa sallallahu alayhi wa tawassulil ka sayyidina wa ma lana muhammadin وأعلى آله وصحبه وسلم والفرقين كمال محتقاته له وغير وباتنا في الأرض اليد ولا تغير باتنا يا خير يا حبيب اللهم إنك سلامنا في ديني وفي الجسد والقلب إني وتبارسي وتقبل معه رحمة إلى معروف الجنة الستر معه Allahumma inna ya Allah lancarkan kegiatan pada hari ini ya Allah hanya padamu aku mohon ya Allah hanya melancarkanlah kegiatan berada padamu aku mohon Rabbana atina fid husna wa fil hasanah wa qina azaban subhanallahi wa bihamdihi alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
kembali. Yang keempat yaitu sambutan dari kepala sekolahnya Cara yang keempat yaitu sambutan dari kepala sekolah SD Negeri 1 Kelapa 7 atau yang mewakili. Kepada Ibu Rosda SPD dipersilahkan. Baiklah teman-teman, pada hari ini saya mewakili kepala sekolah Ibu Mul karena ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada hari ini kita bisa mengikuti atau kita ikut dalam melaksanakan sosialisasi Bu Eka Putri calon guru penggerak. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan diberi nikmat hidup pada hari ini. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bu Eka selamat untuk melakukan hari ini, yaitu paparan materi yang akan disampaikan pada hari ini oleh Eka Putri dalam merangkap sosialisasi dia untuk menjadi calon guru penggerak di SD 1 Kelapa 7 Kota Bumi. Untuk itu, dalam penyampaian dan pelaksanaan kita pada hari ini, kita sebagai guru-guru, teman-teman sejawat, kita mendukung apa yang akan dilakukan kegiatan pada hari ini. Untuk Bu Eka, kita sumbangkan apa yang kita bisa bantu. Meluangkan hari ini, dia akan memaparkan materi apa yang akan dilaksanakan sebagai calon guru penggerak pada hari ini. Teman-teman sekalian, kita selaku guru SD SD 1 Kelapa 7 ini, saya mewakili kepala sekolah, kita sama-sama, kita saling membantu untuk di sekolah kita supaya maju. Karena kita dengan adanya guru penggerak, sekolah kita akan maju. Insya Allah Ibu Eka Putri ini bisa menjadi guru penggerak di SD 1 Kelapa 7. Ya, untuk itu teman-teman kita ucapkan selamat buat Bu Eka Putri Sarjana Pendidikan. Nah, untuk itu Bu Eka, fasilitas sekolah yang kita siapkan pada hari ini, semoga apa yang cita-citakan Ibu Eka pada hari ini yang bisa kita laksanakan, kita mendukung apa yang kita inginkan di sekolah kita supaya lebih maju ini, dan Bu Eka akan menjadi guru penggerak yang kita harapkan. Dan tidak lupa juga kita ucapkan kepada murid-murid kita yang akan kita didik dengan adanya guru penggerak, dengan adanya guru yang kita harapkan ini, semoga anak pendidik kita menjadi anak yang lebih maju dan menjadi prestasi yang lebih unggul. Dengan adanya guru penggerak, anak-anak kita supaya di dalam kegiatan belajar mengajar kita akan lebih giat lagi dan akan memajukan sekolah kita. Semoga kegiatan ini kedepannya akan lebih baik lagi. Nah, untuk Ibu Eka, kita harapkan menjadi guru penggerak tetap di SD 1 Kelapa 7 ini. Dan saya rasa cukup di sini sambutan yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah acara selanjutnya yaitu pengulangan
pemaparan materi atau pembiasaan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Eka Putri, dengan tema diseminasi budaya positif. Di sini Ibu Eka Putri akan menyampaikan tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Jadi sama-sama mari kita simak. Kepada Ibu Eka Putri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya masuk ke acara, saya kasih pantun dulu, boleh ya Ibu Bapak? Ya, boleh. Bapak bantu saya ya, mencoba mengatakan cakep. Oke. Coba ini saya kasih pantun ya. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Cakep. Nunggunya di pinggir dermaga. Cakep. Ketika saya mengucap salam, Cakep. harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Cakep. Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kelapa 7. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini menjelang siang ya, kita masih diberi nikmat, yaitu nikmat sehat. Seperti yang dikatakan Ibu Rusda tadi, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan dalam mengikuti acara sosialisasi saya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah SD 1 Kelapa 7, Ibu Hajah Mulyani SPD MM, atau yang mewakili. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak Dewan Guru sudah berkenan hadir di ruangan ini untuk mengikuti ya kegiatan sosialisasi saya di sini. Baiklah Ibu Bapak, di sini saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili tadi. Terima kasih Bu Rosda sudah berkenan mewakili Ibu Kepala Sekolah kita ya, memberikan sambutan yang luar biasa untuk kita semua, terutama untuk saya. Saya merasakan dampak yang luar biasa bagus. Saya diberi kesempatan ya, saya diberi fasilitas sekolah. Terima kasih untuk SD Negeri 1 Kelapa 7. Saya diberi fasilitas yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul di sini. Ya, sebelum saya masuk ke materi hari ini, saya meminta kita melakukan senyum 30 detik. Ya, Bapak Ibu, saya minta harap berdiri semua. Yuk Bapak Ibu berdiri. Coba dilihat sebelah Ibu Bapak, sebelah kanan atau sebelah kiri Ibu. Coba dipandang kawannya Bapak Ibu, boleh? Iya, saya minta dipandang kawannya. Kalau yang laki-laki seperti Pak Irik sama Bu Eka juga jangan deh. Soalnya kalau mereka berpandangan, takut ada hal-hal negatif yang terjadi ya, atau ada fitnah ya Ibu. Coba sekarang lihat kawannya Ibu Bapak, dipandang. Ayo Bu Raden, boleh Bu Raden? Coba dilihat. Berbalik badan nggak apa-apa. Seperti saya sama Ibu Dea, boleh? Ya. Di sini boleh dilihat kawannya, beri senyuman terbaik untuk kawannya selama 30 detik. Coba boleh beri senyum terbaik untuk kawan di sebelahnya Ibu Bapak. Iya, luar biasa. Ayo sama-sama kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Iya, Ibu Bapak, silakan duduk kembali. Iya, karena di sini kita sesuai dengan tema, di sini diseminasi budaya positif. Ya, jadi apa budaya positif? Ya, budaya positif itu adalah kita memberikan hal-hal yang positif kepada terutama rekan. Seperti tadi, terima kasih Bu Bapak, kalian sudah memberikan budaya positif dengan memberikan senyuman sehingga kawan kita ya merasa bahagia. Coba Ibu Bapak tadi bahagia gak dengan
ya, sama saya juga melihat senyuman ibu bapak pada siang hari ini. Luar biasa, saya sangat bahagia ya. Ya, baiklah ibu bapak, di sini mungkin saya akan memperkenalkan lagi diri saya ya. Ibu bapak, saya di sini akan bercerita sedikit mengenai kenapa ya ibu bapak dikumpulkan di ruangan ini. Ya, mungkin sebagian ibu bapak sudah tahu ya. Alhamdulillah pada 2023 kemarin, tepatnya di bulan September, saya mengikuti kegiatan atau pembukaan CDP. Apa itu CDP? Iya, apa itu bapak? Calon guru penggerak. Betul, calon guru penggerak. Sebelumnya saya tidak tahu apa itu CDP. Ya, saya di sini juga alhamdulillah termotivasi ya dari salah satu rekan kita senior saya, yaitu Ibu Hotimah SPD. Alhamdulillah beliau sekarang sudah menjabat sebagai kepala sekolah SD 1 Ratu Agung. Jadi mudah-mudahan untuk kita semua, terutama kawan-kawan saya di sini seperti Ibu Dea Anjar, Bu Eka Juni, semua bisa mengikuti jejak-jejak senior kita ya. Tidak ada lain, tidak bukan, namanya guru penggerak adalah untuk menggerakkan, memajukan sekolah, di mana kita harus berpusat kepada murid, ya. Baiklah, setelah saya lulus, saya cerita lagi ya Bapak. Jadi setelah saya lulus kemarin di bulan Desember ya, Desember saya mengikuti lagi, ternyata ada tahap 2. Tahap 2 itu saya mengikuti lagi namanya tes. Ternyata di tahap 2 itu luar biasa, suatu pengalaman yang luar biasa untuk kita semua. Jadi saya mengikuti kayaknya ada tiga tes ya, wawancara, tes mengajar tanpa murid. Jadi alhamdulillah di kalau nggak salah bulan Mei, saya juga mendapatkan pengumuman. Alhamdulillah nama saya juga termasuk di situ ibu bapak. Jadi sekarang ini saya menikmati proses demi proses apa itu guru penggerak. Ya, yang kita tahu guru penggerak namanya gerak, berarti seorang guru itu harus memberikan gerakan yang lebih bagus, ya. Jadi kita harus memberikan perubahan yang lebih bagus, di mana di situ adalah berpusat kepada murid dan sekolah. Jadi tujuan kita di sini adalah bukan hanya saya sendiri ya ibu bapak. Di sini kita sama-sama. Ya, bergerak dan menggerakkan. Setelah saya memahami kita sama-sama, karena tidak mungkin saya berdiri dengan kaki saya sendiri, tetapi di sini adalah sekolah kita bersama. Mari sama-sama kita bantu kita sama-sama mengajukan sekolah kita ya. Jadi di sini itulah pengalaman saya mengikuti guru penggerak. Ini belum selesai ibu bapak, saya masih mengikuti proses demi proses ya, di mana saya nikmati. Dan di sini ibu bapak terlibat. Jadi kenapa saya libatkan di sini? Karena supaya jadi kegiatan guru penggerak itu bukan kegiatan individu ya, bukan kegiatan saya sendiri. Dari awal kita alhamdulillah sudah melibatkan sekolah karena tujuannya adalah untuk sekolah. Mungkin bapak ibu heran atau pernah bertanya, ada seorang ibu-ibu ya, atau itu adalah kenapa datang ke sekolah SD 1 Kelapa 7 ya. Di sini alhamdulillah itu adalah beliau adalah PP saya. Apa itu PP? Sama seperti kita dengan anak murid. Ternyata di sini saya juga memiliki PP atau pengajar praktik. Ya, jadi ibu bapak di sini juga masuk. Saya perkenalkan PP saya. Beliau adalah Ibu Iriana Ferdiza Wardani. Beliau adalah pengajar praktik saya. Asalnya dari SMA Agung Semuli. Beliau adalah kepala sekolah Agung Semuli. Beliau angkatan 6 sama seperti Ibu Hotimah. Ya, mereka satu angkatan. Alhamdulillah mereka sekarang menjadi kepala sekolah. Jadi ibu bapak, kemungkinan saya akan ada 7 pertemuan sama beliau ya. Alhamdulillah sudah 2 kali ya. P1 sekarang, kemarin itu P2. Alhamdulillah ibu bapak juga sudah mengikuti diskusi kita. Jadi saya kenalkan kenapa, supaya kalau beliau kesini, itu pengajar praktek saya ya ibu bapak, paham ya.
Jadi Bu Riana ini adalah pengajar praktik saya. Dan di sebelah kanan beliau adalah Pak Fasilitator, yaitu Pak Yan Wanita. Ya. Beliau fasilitator asalnya dari Bandar Lampung ya. Beliau ada di Bandar Lampung. Kami melakukan pembelajaran melalui daring ya. Kita kemungkinan nanti pada akhirnya kita akan ketemu, tapi untuk sementara 2 bulan ini kami melakukan pembelajaran secara daring. Ya, di samping itu mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya, siapa dia Ibu Bapak, di sebelahnya Ibu Iriana Febrisa, wanita cantik itu. Oh, saya sendiri ya. Ya, itu adalah saya ya Ibu. Ya, itu adalah sedikit perkenalan kita ya. Jadi Bapak Ibu enggak heran, oh kenapa ada 3 orang itu di depan? Yang di tengah itu siapa? Itu adalah pengajar praktik saya. Sebelah kanan saya fasilitator saya ya. Oh, itulah perkenalan saya di sini. Sebelum saya masuk ke materi juga, kayaknya saya mau buat dulu kesepakatan kelas yang kita lakukan pada saat ini. Boleh Ibu Bapak? Boleh. Kesepakatan kelas. Lanjut. Oh ya, jadi sebelum saya melanjutkan ke materi, Bapak Ibu coba kita sama-sama sepakat tidak ini. Misalnya, ketika Bapak Ibu mau bertanya atau berpendapat, acungkan tangan saat berpendapat. Setuju Ibu Bapak? Setuju? Gimana suaranya? Setuju? Setuju. Aktif mengikuti kegiatan. Boleh Ibu Bapak, saya meminta waktunya selama 1 jam berjalan aktif dalam kegiatan ini Ibu Bapak. Iya. Saling menghargai. Yang utama adalah kita harus saling menghargai. Sepakat ya Ibu Bapak? Iya, jadi ini adalah kesepakatan kita bersama ya. Iya. Selanjutnya beri. Iya, saya masuk ke materi ya. Materi kita adalah mengenai diseminasi budaya positif ya. Latar belakang budaya positif ini adalah keyakinan dan nilai yang disepakati menjadi kebiasaan bersama yang dilakukan dalam waktu lama ya. Jadi budaya positif ini adalah keyakinan kita dan memiliki nilai ya, memiliki nilai yang bermakna ya. Nilai tersebut yang pasti positif ya, harus bernilai positif, dan namanya kesepakatan boleh kita lakukan secara dalam waktu yang lama. Maksudnya seperti ini, ketika sudah kita melakukan kesepakatan tadi, kesepakatan ini bisa kita berlanjut ya. Ketika tidak ada ketika kita sepakat semua, jadi ini bisa kita laksanakan secara terulang ya. Ketika kita ada rapat dan kesepakatan itu masih sesuai, tidak keluar dari rencana kita, jadi pasti boleh kita pakai. Itu yang dimaksud dengan budaya positif ya. Budaya positif dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Jadi Ibu Bapak, mungkin selama ini kita masih banyak menggunakan namanya peraturan kelas ya, peraturan kelas. Jadi sekarang ayo Bapak Ibu, kita terapkan namanya kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan kelas ini adalah bertujuan supaya murid kita merasa dihargai ya. Namanya kesepakatan ini tidak dilakukan oleh satu orang saja. Namanya kesepakatan ketika kita menjadi wali kelas ya, di situ kita melibatkan semua siswa ya. Jadi kita sebagai seorang guru jangan egois Bapak Ibu. Kita harus bisa ya, kita harus bisa memahami keinginan si peserta ya, murid kita. Jadi kita membuat kesepakatan kelas itu bertujuan untuk ya melibatkan siswa supaya mereka bertanggung jawab dan menjalankan disiplin ya. Terus kemudian guru belum menerapkan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi ya. Nanti di materi berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu segitiga restitusi ya.
Terus dulu masih sering kali menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Betul. Kita guru selama ini kebanyakan ya, kita masih menggunakan hukum. Kita berpendapat ketika kita memberikan hukuman kepada murid kita, mereka kan lebih pintar dan menurut kemauan kita. Sebenarnya Ibu Bapak, itu adalah hal yang salah ya. Sebenarnya itu dengan seperti contoh ketika kita mendapatkan anak murid yang telat masuk kelas ya. Ketika masuk kelasnya telat, kita panggil sini. Kenapa kamu telat? Kamu tidak ikuti peraturan sekolah. Kamu saya ngajar kamu. Coba bayangkan ketika ibu bapak dihujat seperti itu, bapak ibu akan nurut atau punya jiwa yang kesal? Ya, buat don anak-anak ya. Jadi sebenarnya ya, makanya sebelum kita masuk kelas, kita harus membuat dulu namanya kesepakatan. Ketika kita sudah membuat kesepakatan, di situ akan ada konsekuensi ya. Ketika namanya manusia itu memiliki kesalahan pasti, tetapi kita jangan semena-mena menghujat ya. Ayo kita beri konsekuensi yang disepakati oleh siswa tersebut ya. Terus membuat rasa bersalah dan teman agar menjadi perubahan positif, maka perlu adanya kolaborasi antara warga sekolah. Betul ya, namanya kesepakatan kelas ya, kita warga sekolah itu semuanya harus terlibat. Kenapa? Ya, karena yang sekolah itu bukan hanya murid, yang sekolah itu bukan hanya kepala sekolah, yang sekolah itu bukan hanya guru, tetapi semua kita warga sekolah. Jadi ketika kita membuat suatu kesepakatan, kita harus melibatkan semua warga sekolah ya Bapak Ibu. Jadi itulah yang melatar belakangi budaya positif. Bagaimana Ibu Bapak? Kayaknya lumayan tegang ya. Coba kalau agak tegang sedikit, saya mendengarkan biasanya Bapak Ibu sudah menggunakan ice breaking di kelas, menggunakan tepuk semangat ya. Coba Ibu Bapak, kita sama-sama di sini. Coba saya mau dengar dulu tepuk semangatnya. Jangan kita bisanya ngomong sama anak murid, ayo tepuk semangat anak-anak. Kitanya duduk main HP. Ternyata kita nggak bisa. Sekarang ini coba saya melihat tepuk semangatnya. Hafal tidak Ibu Bapak? Iya, ayo sama-sama ya. Kalau saya mengatakan tepuk semangat, ayo ikutin sama-sama. Iya. Tepuk semangat. Semangat. Coba Ibu Bapak kalau anak muridnya kayak gitu, Bapak sebagai gurunya semangat tidak di kelas? Tidak. Tidak. Coba saya mau lihat. Kita kan bisa ngomongnya ke anak-anak. Sekarang coba Ibu Bapaknya yang praktekkan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, ternyata materi yang disampaikan ke anak-anak, Ibu Bapak juga luar biasa menguasai ya. Iya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Ya, tujuan aksi nyata di sini adalah murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin. Ya. Murid merasa proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompok. Ya, tujuan saya di sini adalah bersosialisasi tentang budaya positif. Itu adalah kita tetap berpesan kepada murid ya, di mana di sini adalah kita ketika sudah mendapatkan pengetahuan yang sedikit nambah. Jadi di sini adalah dampaknya tetap balik ke anak murid kita. Ya, jadi gimana? Ya, supaya mereka memiliki karakter yang lebih kuat, ya, lebih pede masuk kelas, ya, dan mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan kekuatan positif yang lebih lagi. Jadi ketika Ibu Bapak sudah mendengarkan sosialisasi di sini, saya harap Ibu Bapak bisa mengimbaskan ke siswa-siswa Bapak Ibu di kelas ya. Jadi ayo sama-sama kita
kita sebagai guru, ya, sebagai guru ini harus ya selalu memberikan hal-hal positif, ya, terutama untuk anak murid kita di sekolah. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh tokoh pendidikan nasional kita. Coba ibu bapak, saya mau dengar ibu bapak tahu nggak siapa tokoh pendidikan nasional kita? Ya betul, Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh pendidikan nasional Indonesia, ya. Beliau mengatakan guru itu adalah ibarat tukang kebun, ya. Kita adalah ibarat tukang kebun, di mana kita harus merawat tanaman itu dengan baik. Jadi kita itu adalah tukang kebun, merawat tanaman dengan baik. Jadi kita ini adalah harus apa? Menjaga, ya, membuat murid-murid kita supaya bisa tumbuh lebih baik lagi, ya. Jadi karena beliau mengatakan kita adalah sebagai tukang kebun, ya, kita adalah yang merawat. Ketika kita mau murid kita sukses, berprestasi, memiliki akhlak yang mulia, beradab, jadi kita ini seorang guru ini yang harus merawatnya. Coba kita lihat tanaman di depan saya ini adalah tanaman hidup, ya, ibu bapak, ibu Aji, benar itu tanaman hidup, ya. Ya, di sini adalah kita yang menyiramnya. Jadi sama seperti di sekolah, kita adalah tukang kebunnya, kita yang merawat. Kalau kita mau murid kita sukses, mau murid kita berprestasi, ayo kita didik mereka, kita tonjolkan bagaimana mereka bisa, ya, mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka, ya. Jadi semua itu tergantung dari kita dulu, ya. Apabila kita mau tumbuhan itu anak murid kita bagus, berprestasi, ayo sama-sama kita mendidik murid-murid kita, ya. Selanjutnya Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara juga mengatakan guru itu ternyata harus berhamba kepada murid, ya. Apa maksudnya itu Bapak Ibu? Ya, menghamba itu bukan kita seperti sholat yang kita sama, oh ya sholat, oh ya saya menghamba, bukan. Tetapi kita harus melihat, ya, ke murid, maunya murid ini seperti apa, tujuannya seperti apa, ya. Jadi kita yang harus melihat, menggali potensi-potensi yang ada pada diri mereka, ya. Jadi kita itu adalah menghamba kepada murid, bukan murid yang harus menghamba kepada guru. Sebenarnya Pak ini tokoh pendidikan nasional, ya, yang mengatakan, ya, bahwa guru harus menghamba kepada murid. Jadi itulah. Jadi kita ini guru ini yang harus melihat, ya, mengetahui keinginan si murid itu seperti apa. Potensi-potensi mereka itu harus kita selalu gali, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ya, pembahasan yang dari tadi pendahuluan dan hasil nyata sebenarnya sudah masuk, ya Bapak Ibu, ya, ke dalam keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Ya baiklah, nanti saya akan menyampaikan dari 5 poin di sini, ya. Lanjut Pak Erik. Ya, ini adalah tokoh pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, beliau juga mengatakan pendidikan merupakan tuntunan kepada anak untuk memperoleh bekal ilmu dan kebahagiaan. Jadi ingat Bapak Ibu, kita harus mengikuti. Ternyata anak murid itu harus mendapatkan kebahagiaan. Jadi anak murid itu jangan kita beri mereka beban yang luar biasa, karena pada dasarnya murid itu harus berbahagia. Kenapa harus seperti itu? Coba sering dengar nggak? Kadang mereka mengatakan orang tua mereka di rumah, ketika di rumah orang tua mereka yang di rumah, ketika di sekolah kita guru adalah orang tua mereka. Dan sering kita dengar rumahku istanaku, ya Bapak Ibu. Ya, rumahku istanaku berarti apa? Rumah pertama mereka adalah di rumah, itu adalah istana. Yang kedua,
rumahku, istanaku ada di sekolah. Berarti sekolah ini adalah istananya anak-anak, ya. Jadi kita namanya istana, tahu ya Bapak Ibu? Namanya istana di situ adalah tempat ternyaman, ya, tempat ternyaman kita. Jadi seperti kalau kita ibaratkan istana itu memiliki rumput, ya, angin sepoi-sepoi, dan di situ kita menikmati, ya. Jadi sama, ternyata murid juga seperti itu. Sekolah itu adalah istana mereka. Jadi maka dari situ Ibu Bapak, ayo kita buatlah itu benar-benar istana untuk anak-anak, ya. Ayo kita sama-sama berikan kebahagiaan kepada mereka, sehingga kita selalu memberikan hal-hal positif kepada mereka, ya. Selanjutnya Pak Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan merupakan perubahan karakter anak ke arah yang lebih baik. Betul, ya. Jadi sekolah itu adalah perubahan karakter anak-anak. Jadi kita harus paham, ya. Seperti kalau kelas 1, ya, dari TK mereka hanya bisanya bernyanyi, ya. Setelah dia masa SD, kita luar biasa mengubah mereka bisa membaca, menulis, menghitung. Itu adalah dampak mereka ada di sekolah. Jadi kita akan membuat hal-hal yang tidak mereka tahu menjadi mereka tahu, ya, menjadi memberikan perubahan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, membentuk perilaku anak dengan pembiasaan positif. Ingat Bapak Ibu, tujuan kita di sekolah ini adalah kita harus selalu memberikan dampak positif kepada lingkungan, kepada sekolah, kepada anak murid. Jadi Ibu Bapak, ayo, ya, kita bentuk karakter anak-anak ke dalam hal positif. Contoh, anak-anak yang gak suka mandi, ya, gak suka sikat gigi. Jadi ayo sama-sama kita didik mereka bagaimana caranya mereka dari hal yang tidak tahu, dari hal yang negatif kita ubah ke hal yang positif, ya Bapak Ibu. Itulah sebagian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ya, masuk ke materi, ya. Masuk ke materi budaya positif. Ya, saya katakan lagi, apa sih budaya positif? Ya, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab, ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus memberikan budaya positif kepada anak didik kita supaya mereka apa? Mereka memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa hormat, ya, memiliki nalar kritis. Nalar kritis apa? Ya, mereka harus bisa, ya, berpikir secara kritis, memecahkan setiap masalah. Selanjutnya Pak Irin. Ini, ya, budaya positif di sekolah ini memiliki landasan. Ada 5 landasan, ya. Posisi kontrol manajer, disiplin dan hukuman dan konsekuensi, disiplin positif. Selanjutnya apa ya? Ya, 5 posisi kontrol. Iya. 5 sebenarnya kita guru ini memiliki memang 5 posisi kontrol, ya. Kita ambil posisi kontrol ini ke arah positif, jangan negatifnya, ya. Guru sebagai pembuku, guru sebagai pembuat, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ternyata yang bagus itu adalah guru sebagai manajer. Kenapa dikatakan seperti itu? Coba kita lihat penjelasannya Pak Erik. Ya, posisi kontrol manajer. Kenapa ini harus kita ambil? Karena itu yang kayaknya bagus untuk kita gunakan, ya. Yang dampaknya luar biasa bagus ke siswa murid kita. Karena posisi kontrol manajer ini adalah pertama, bertanya dan membuat kesepakatan kelas jika murid melakukan kesalahan, pelanggaran, bukan menuduh, memberi hukum, membiarkan melakukan kesalahan. Jadi ketika kita menjadi manajer, ya, manajer kelas, yaitu kita membuat
kita jangan semena-mena ya. Ketika ada murid kita yang melakukan pelanggaran, kita main hukum saja, ya, main hukum, membiarkan siswa itu melakukan kesalahan. Jangan ya ibu bapak, kita harus membuat dulu namanya kesepakatan kelas. Jangan asal hukum ke anak murid kita. Karena itu apa? Itu akan memberikan dampak yang luar biasa negatif untuk anak murid kita. Selanjutnya, berperan sebagai pamong. Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Ki Hajar Dewantara, guru ini berperan sebagai pamong. Apa ya pamong itu? Bapak Ibu, iya, namanya pamong adalah menuntun murid agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ya, sebagai pamong berarti kita itu harus menemukan karakter murid supaya mereka itu merdeka. Ya, jadi di sekolah ini bukan tempat kita untuk menghujat, yang membuli. Karena sekarang tanpa kita sadari banyak guru yang melakukan bully kepada anak-anak yang membuat anak-anak tidak merasa merdeka. Contoh, ketika anak-anak melakukan kesalahan seperti mendapatkan nilai 0, mulai nih guru, Ais kamu ini, makanya kamu ini belajar, lihat dulu nilai kamu, kayak mana sih kamu, kayak sini, nggak kayak si A, nggak kayak si B. Itu sebenarnya memberikan dampak yang luar biasa negatif sama anak-anak ya ibu bapak. Terus berperan sebagai teman, berinteraksi agar dapat memahami murid dan membangun kedekatan. Jadi sebagai manajer kita harus kita boleh sebagai teman ya, teman kita untuk berinteraksi antara murid ketika mereka mendapatkan suatu masalah, boleh kita mendengarkan keluh kesah mereka yang ada di dalam kelas. Ya, itulah posisi kontrol manajer. Lanjut, Pak Irin. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Iya, ini yang kita harapkan. Kita bukan sebagai penghukum, tapi kita adalah ketika kita sudah melakukan kesepakatan kelas, nih kita kasih konsekuensi, ya, dan kita berikan restitusi. Ketika anak-anak itu sudah melakukan kesalahan, ya, kita sudah membuat kesepakatan di kelas, kita beri konsekuensinya seperti apa nih? Seperti penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, murid menghormati peraturan yang sudah dibuat di dalam kesepakatan tadi. Terus kehilangan, selanjutnya restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kita coba ibu bapak sebelum lanjut ke slide berikutnya, restitusi itu sudah pernah dengar belum ibu bapak? Iya, coba ya Pak Irin kita masuk ke restitusi. Apa itu ya? Restitusi. Iya, ini adalah restitusi kelas. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi ini restitusi itu kita itu satu ya, segitiga restitusi ini. Lanjut slide berikutnya Pak Irin. Ini segitiga restitusi ini, ya. Posisi kontrol tadi memiliki ini, menstabilkan identitas. Ya, contohnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi, ya, ketika kita sudah melakukan kesepakatan kelas, kita beri konsekuensi dan restitusi. Jadi anak ini jangan kita hujat ya. Jadi boleh kita mengatakan seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi walaupun mereka melakukan kesalahan, mereka tidak merasa kecil. Oh iya, bukan hanya saya yang melakukan ini, teman saya juga pernah. Di sini kami melakukan kesepakatan ini. Jadi saya terima resikonya gitu. Jadi kita jangan menghujat, tapi kita selalu bersemangat ya, bahwa tidak hanya mereka yang melakukan kesalahan gitu. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Ya, ketika mereka sudah melakukan kesalahan, kita balikan lagi ke kesepakatan kelas. Ketika kita memberikan konsekuensi tadi, mereka sudah tahu itu bukan guru menghujat, tetapi sudah berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, selanjutnya validasi tindakan salah
itu. Jadi begini Ibu Bapak, ketika kita mendapatkan murid kita yang melakukan kesalahan, kita jangan langsung ketika datang ke kamu ini nggak tepat waktu, nggak ngajar, jangan. Kita coba tanya dulu, coba duduk sini dengan kata-kata yang bagus ya. Coba Ibu mau tanya, kamu kenapa bisa telat sekolah? Dia akan memberikan suatu penjelasan. Ketika kita sudah mendapat penjelasan, mungkin benar penjelasan dia itu. Jadi mereka itu merasa didengar, dihormati oleh gurunya, ya. Jadi jangan kita langsung kamu ini, nggak boleh. Kita tanya dulu, kenapa dia bisa telat? Dengan penjelasannya seperti itu, kita terima sesuai dengan kesepakatan itu tadi. Ya Bapak Ibu, itulah yang dimaksudkan segitiga institusi. Selanjutnya, ya manusia ini memiliki kebutuhan dasar, ya. Coba ya, manusia ini memiliki kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan itu? Ya, kebutuhan adalah segala yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi manusia ini adalah mempertahankan kondisi fisik dan psikologis, ya, tentunya untuk kehidupan yang sehat, ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar. Pertama, penguasaan. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita ini Ibu Bapak, maka ayo sama-sama kita berikan dampak positif, hal-hal yang positif kepada lingkungan kita, kepada murid kita. Kenapa? Karena manusia ini membutuhkan namanya kasih sayang, ya Ibu Bapak, dan rasa diterima. Jadi jangan sesekali kita menghujat siapapun, karena namanya manusia ini memiliki rasa ingin diterima, merasa ingin dihargai dimanapun mereka berada, bagaimanapun lingkungan kehidupan mereka merasa pengen diterima, ya. Bertahan hidup, ya. Kenapa anak disekolahkan? Ya, karena salah satu untuk bertahan hidup untuk apa? Maka mereka sekolah supaya mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Kedepannya mereka akan memiliki cita-cita yang untuk mempertahankan hidup mereka, ya, dengan hasil-hasilnya. Kesenangan, kebebasan, ya Bapak Ibu semua, ayo sama-sama kita berikan kebebasan, kesenangan untuk diri kita sendiri dan kebebasan untuk murid-murid kita. Jadi kita jangan ya semena-mena sama anak murid, karena mereka butuh kesenangan dan kebebasan sama seperti kita. Selanjutnya, yang kriteria utama disiplin positif. Selanjutnya, upaya membangun budaya positif di sekolah. Ya, sudah saya jelaskan tadi ya, yaitu budaya positif adalah membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya, Pak Irin. Ya, itulah. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu, alhamdulillah sekolah kita sudah melaksanakan namanya kesepakatan kelas. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi ya Ibu Bapak, alhamdulillah sekolah kita sudah menjalankan namanya kesepakatan kelas, ya. Selanjutnya kesimpulan, ya itulah materi kita hari ini ya. Selanjutnya kesimpulan, ya. Kesimpulan, jadi dari 5 pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi, alhamdulillah memiliki suatu kesimpulan. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan rasa nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Betul, ya. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan diri sehingga mereka menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Jadi sama-sama Ibu Bapak, ya, kita terapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita ya, supaya sekolah kita lebih nyaman, aman dan lebih bahagia. Karena tujuan hidup manusia itu adalah bahagia. Jadi sama-sama yuk Bapak Ibu kita buat lingkungan kita nyaman dan aman, ya. Itulah Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Sebelum menutup materi, coba saya mau kasih dulu lah ice breaking supaya nggak tegang ya Ibu Bapak. Coba semuanya Ibu Bapak berdiri lagi. Coba boleh gerak-gerakkan badannya.
Alhamdulillah sudah 1 jam berjalan. Gak kerasa ya Ibu Bapak ya, sudah 1 jam berjalan. Kita main warna ya, main warna. Saya menyebutkan 2 warna, warna hijau dan hitam. Coba yang di sebelah kanan, kawannya duduk Ibu Bapak, itu warna hitam. Sebelah kiri itu warna hijau. Ketika saya sebutkan warna hijau, cepat pukul kawannya di sebelah Ibu. Yang warna itu, dan yang hitam jangan mau dipukul, cepat-cepat menghindar. Sebaliknya kalau saya sebut warna hitam, cepat warna hitam pukul warna hijau, dan warna hijau jangan mau dipukul. Paham? Iya. Coba Ibu Bapak kita tes ya. Warna hijau. Kalau hijau saya pukul kamu, kalau hitam kamu pukul. Iya, coba sekarang warna hitam. Hijau hitam. Sekali lagi. Warna hijau. Sekali lagi warna hitam. Hitam. Iya, pintar ya. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah melakukan positif ya, budaya positif. Kita sudah memberikan senyuman. Maka dari itu ayo sama-sama kita selalu menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, ya, memberikan hal-hal positif. Saya persilakan duduk kembali. Tidak terasa sudah 1 jam berjalan, Ibu Bapak. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini, atas kerjasama dan fasilitas yang sudah saya dapatkan pada siang hari ini. Jadi apabila banyak kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman Ibu Bapak senior saya mohon maaf. Tadi saya bukan dengan pantun ya Ibu Bapak, jadi saya tutup dengan pantun lagi. Ibu Bapak, itu materi yang saya sampaikan tadi. Di sini kita buka sesi tanya jawab ya, moderator. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya, saya persilakan atau menambahkan masukan, boleh Ibu Bapak. Sesuai kesepakatan tadi mengacungkan tangan. Apa Bu Rosda mau nanya? Coba kalau ada yang bertanya, boleh Ibu Bapak acungkan tangannya Ibu Bapak. Oh, Ibu Rosda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan bertanya, bagaimana kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas, tetapi ada di antara murid kita melakukan pelanggaran. Contohnya, kita sudah sepakat masuknya jam 7.15 misalnya. Anak tersebut setiap dia datang ke sekolah, masuk ke kelas sudah jam 7.30. Itu bagaimana Bu? Cara kita mengatasi anak tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa bagus ya Ibu Rosda. Oh ya, di sini ada pertanyaan. Ketika anak-anak melanggar peraturan kesepakatan kelas tadi ya, bisa balik ke materi tadi Pak Irin, ke restitusi dan konsekuensi. Jadi begini Ibu Bapak ya. Jadi kesepakatan kelas ini adalah dibuat oleh guru dan siswa murid. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, di situ kan sudah ada kesepakatan. Hasil dari kesepakatan itu adalah ketika mereka melanggar kesepakatan tersebut, maka akan ada namanya konsekuensi ya. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran, contohnya anak murid datang jam 7.15, masih jam 7.15 datangnya 7.30, itu sudah melanggar. Jadi kita balikin di awal isi dari kesepakatan itu apa? Misalnya Ibu Rosda membuat ketika anak sekolah datangnya terlambat, kesepakatannya apa? Misalnya Ibu suruh dia membaca selama 15 menit. Kan itu sudah kan kesepakatan kelas itu kita pajang seperti kelas Ibu Dea ajar tadi ya, sudah kita pajang di sekolah ya, di kelas. Jadi kita suruh baca aja anak murid itu, kamu sudah melakukan pelanggaran. Nah, konsekuensinya apa tadi ya? Setelah itu kita juga jangan langsung semena-mena langsung melihat kesepakatan. Kita lihat dari restitusi. Kita tanya dulu, kenapa nggak
bisa telat. Ya setelah itu kita balik lagi ke kesepakatan kita di awal tadi, gitu ya. Kita lihat hasil kesepakatan itu apa kalau telat, dan kita berikan dia restitusi. Kita menanyakan kenapa si anak ini telat masuk kelas, gitu. Bagaimana Ibu? Ya itu ya Ibu. Kalau ada yang mau bertanya lagi, cukup ya. Alhamdulillah cukup. Ya kalau sudah cukup, saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Ibu Bapak. Saya tutup acara hari ini. Ibu Bapak, materi atau sosialisasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu selama 1 jam berada di ruangan ini ya, mengikuti kegiatan hari ini dan sudah memberikan fasilitas yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Apabila dalam penyampaian saya banyak kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun, kepada Ibu Bapak saya minta maaf. Dan tadi saya buka dengan pantun, maka akan saya tutup dengan pantun ya Ibu Bapak. Sama seperti awal tadi, Langsung. saya tutup dengan pantun ya Ibu Bapak. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Cakep. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tepuk tangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Itulah tadi pemaparan yang disampaikan oleh CGD kita, yaitu Ibu Eka Putri. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua sebagai rekan guru, dan untuk kedepannya kita dapat meningkatkan mutu sekolah kita lebih baik lagi. Apabila ada salah-salah kata, saya sebagai pembawa acara mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum